Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Reni Rokhayati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji perilaku narsistik pada tokoh anak perempuan dalam cerita rakyat Batu Menangis untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah Psikologi Sastra. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana perilaku narsistik digambarkan dalam tokoh anak perempuan pada cerita rakyat Batu Menangis. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perilaku tersebut, serta relevansinya jika ditinjau dari perspektif psikologi sastra. Kami berharap presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai hubungan antara karya sastra dan aspek psikologis yang terkandung di dalamnya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai presentasi ini. Selamat menyimak. Sebelum kita mengkaji perilaku narsistik pada tokoh anak perempuan, di sini ada latar belakangnya. Cerita rakyat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kondisi psikologis tokohnya. Salah satu cerita rakyat Indonesia yang dapat dikaji melalui pendekatan psikologi sastra adalah Batu Menangis. Tokoh anak perempuan dalam cerita tersebut menunjukkan perilaku yang berpusat pada diri sendiri, mengutamakan citra sosial, serta kurang memiliki empati terhadap ibunya. Oleh karena itu, cerita ini dapat dianalisis menggunakan konsep narsisme. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perilaku narsistik tokoh anak perempuan dalam cerita rakyat Batu Menangis berdasarkan teori psikologi. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Jadi datanya diperoleh melalui pembacaan cerita rakyat Batu Menangis. Lalu ada pengkajian teori narsisme dari Sigmund Freud, serta ada pengkajian narcissistic personality disorder, dan yang terakhir ada pengkajian teori dari Hans Kohut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, membaca dan memahami cerita rakyat Batu Menangis. Yang kedua ada mengidentifikasi tokoh anak perempuan. Yang ketiga mengkelompokkan data sesuai teori narsisme. Yang keempat menafsirkan perilaku tokoh. Dan yang kelima menarik kesimpulan. Di sini objek penelitiannya yaitu tokoh anak perempuan yaitu Darmi dalam cerita rakyat Batu Menangis. Sinopsis cerita Batu Menangis. Batu Menangis merupakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Cerita ini mengisahkan seorang janda miskin yang hidup bersama putrinya yang cantik. Meskipun memiliki ibu yang sangat menyayanginya, sang anak justru merasa malu terhadap kondisi ibunya yang miskin dan berpenampilan sederhana. Suatu hari, ketika mereka pergi ke pasar, banyak orang memuji kecantikan sang anak. Namun ketika ditanya mengenai wanita tua yang bersamanya, ia menolak mengakui bahwa wanita tersebut adalah ibunya. Ia bahkan mengakui bahwa itu adalah pembantu di rumahnya. Perilaku tersebut terus berulang, hingga akhirnya sang ibu yang terluka dan sedih memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa tersebut dikabulkan, dan sang anak perlahan berubah menjadi batu sambil menangis serta memohon ampun kepada Tuhan dan ibunya. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup, dikarenakan sang suami telah tiada. Anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras yang sangat cantik. Rambutnya panjang begitu lembut, lebat, dan terurai dengan indah. Dipercantik dengan keberadaan poni yang tersisir rapi menyusuri keningnya. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja,
Setiap hari hanya berdandan di depan cermin, tak pernah sekalipun dia mau membantu ibunya bekerja. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, kita jadi tahu tokoh dan karakteristiknya. Tokoh ibu karakteristiknya itu penyabar, pekerja keras, penuh kasih sayang, serta rela berkorban demi anaknya. Sedangkan Darmi karakteristiknya cantik dan menarik, sombong, mementingkan penampilan, tidak bisa menghargai ibunya, dan kurang memiliki empati. Karakter anak perempuan menjadi pusat analisis karena perilakunya menunjukkan kecenderungan narsistik yang dominan sepanjang cerita. Karena di sini karakter anak perempuan yang menjadi pusat analisis, jadi di sini kita akan menganalisis tokoh anak perempuan. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan membuat tokoh anak perempuan mengutamakan citra sosial dibanding hubungan emosional dengan ibunya. Rasa malu terhadap kemiskinan menyebabkan ia membangun identitas yang baru, yang dianggap lebih sesuai dengan standar masyarakat. Akibatnya, ia mulai menyangkal hubungan darah dengan ibunya sendiri. Dalam perspektif psikologi sastra, perilaku ini menunjukkan dominasi kebutuhan akan pengakuan sosial dibandingkan nilai empati dan rasa syukur. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya dengan alasan agar ia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, sisir yang biasa dia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. Ada apa, Nak? Ada apa? Dia meminta untuk dibelikan sisir sekaligus perhiasan baru. Sang ibu memberitahu anaknya bahwa dirinya hanya sanggup membelikan sisir, tidak dengan perhiasan baru. Mendengar jawaban itu, sang anak sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. Pada cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa Darmi mulai menyadari kecantikannya dan semakin sering memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Sebelum menganalisis perilaku tersebut lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan narsisme. Menurut Sigmund Freud, narsisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada narsisme primer dan narsisme sekunder. Narsisme primer merupakan tahap yang normal dalam perkembangan manusia, karena setiap orang itu perlu memiliki rasa cinta terhadap dirinya sendiri. Sedangkan ada narsisme sekunder terjadi ketika perhatian yang berlebihan hanya tertuju pada dirinya sendiri itu, sehingga mulai mengabaikan orang lain di sekitarnya. Nah, pada adegan yang tadi, perilaku Darmi ini mulai mengarah pada narsisme sekunder, karena ia mulai menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Namun, narsisme tidak hanya dapat dipahami sebagai sifat mencintai diri sendiri. Dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian. Hal inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Pada cuplikan berikutnya. Malam itu sang ibu sedih meratapi peringai anaknya. Akan tetapi demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa upah yang kerap diambil anaknya.
Nah, dari cuplikan yang tadi ini terlihat bahwa Darmi mulai bersikap angkuh dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Perilaku seperti ini memiliki kemiripan dengan karakteristik Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD merupakan gangguan kepribadian yang ditandai oleh rasa superior, kebutuhan untuk terus mendapatkan pengakuan, serta kurangnya kepedulian terhadap orang lain. Tentu kita bisa langsung menyimpulkan ya bahwa Darmi ini mengalami NPD, tetapi perilaku yang dalam cerita memiliki beberapa karakteristiknya yang serupa, terutama sikap merasa lebih hebat dan memandang rendah orang lain, terutama kepada ibunya sendiri. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Selain dijelaskan melalui konsep gangguan kepribadian, perilaku narsistik juga dijelaskan oleh beberapa tokoh psikologi. Salah satunya adalah Heinz Kohut. Adegan yang muncul di dalam cerita rakyat Batu Menangis di adegan sebelumnya itu, Darmi itu menikmati perhatian masyarakat. Banyak orang yang memuji kecantikannya. Jika Freud menjelaskan narsisme sebagai bagian dari perkembangan kepribadian, lalu ada Heinz nih, yang melihatnya dari sisi kebutuhan psikologis seseorang. Menurut Kohut, individu yang memiliki kecenderungan narsistik sangat membutuhkan validasi dan pengakuan dari lingkungannya. Nah, yang tadi pada cuplikan tadi terlihat bahwa Darmi itu merasa senang ketika menjadi pusat perhatian dan menerima pujian dari orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga dirinya mulai bergantung pada penilaian orang lain, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Heinz Kohut. Kenapa, Nak? Hai, sudahlah. Ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya biar aku yang membeli sendiri. Hal ini dia lakukan karena malu mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Setelah memahami teori dasar analisis yang menjadi dasar analisis, selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakter tokoh anak perempuan digambarkan dalam cerita tersebut. Tokohnya Darmi. Di dalam adegan yang muncul itu, Darmi semakin sombong ya, mengabaikan nasihat ibunya, lalu lebih mementingkan dirinya sendiri itu. Setelah memahami teori narsisme, kita dapat melihat bagaimana karakter Darmi ini digambarkan dalam cerita. Awalnya Darmi itu dikenal sebagai gadis yang cantik dan menarik perhatian banyak orang. Namun seiring berjalannya cerita, ia mulai menunjukkan sifat-sifat negatif seperti sombong, membangkang, dan kurang menghargai ibunya. Sangat tidak menghargai ibunya. Karakter-karakter inilah yang menjadi dasar analisis perilaku narsistik pada tokoh Darmi, karena sebagian besar tindakannya itu menunjukkan bahwa ia mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Setelah mendapatkan perhiasan,
Sang anak ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya. Dengan sigap pemuda tersebut membantunya untuk berdiri. Namun ketika akan mengulurkan tangan, gadis itu menolaknya mentah-mentah. Dia pun marah dan menghina pemuda tersebut. Si pemuda hanya bisa diam dan tertunduk malu. Orang-orang pun mulai berkerumun melihat kejadian itu. Sang ibu mendekat dan ingin menghampiri anaknya. Namun sang anak menengok melihat ibunya dengan tatapan marah, seolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Melihat itu, sang ibu pun mengurungkan niatnya. Jika karakteristik tersebut kita kaitkan dengan teori narsisme, terdapat 3 aspek utama yang paling menonjol, yaitu ada grandiosity, need for admiration, dan lack of empathy. Karakteristik yang pertama itu adalah grandiosity, yaitu perasaan bahwa dirinya itu lebih hebat atau lebih istimewa dibandingkan orang lain. Pada adegan itu, Darmi merasa dirinya itu paling cantik dan paling layak mendapatkan perhatian orang-orang sekitar. Karakter kedua adalah need for admiration, yaitu kebutuhan untuk terus dikagumi. Darmi terlihat sangat menikmati perhatian dari orang-orang sekitarnya. Pujian menjadi sesuatu yang membuatnya merasa lebih berharga. Nah, karakteristik yang terakhir adalah lack of empathy, atau kurangnya rasa empati di dalam dirinya. Karakter tokoh perempuan si Darmi. Hal ini terlihat ketika Darmi itu mulai mengabaikan perasaan ibunya dan tidak menghargai pengorbanan yang telah dilakukan sang ibu kepadanya. Sikap inilah yang menjadi salah satu bentuk perilaku narsistik yang paling menonjol dalam cerita Rakyat Batu Menangis. Melalui ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku Darmi menunjukkan banyak karakteristik narsistik. Selanjutnya, kita akan membahas konsekuensi dan perilaku tersebut melalui makna simboliknya perubahan Darmi menjadi batu, serta faktor penyebab dan dampaknya dalam sebuah kehidupan. Apakah itu ibumu? Hah? Heh, dengar ya. Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku. Dia itu hanya pembantuku. Hah? Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya. Dengan perasaan hancur, dia menangis terisak-isak. Ia tak menyangka anak yang telah dia rawat dan besarkan sepenuh hati tega berkata seperti itu. Kemudian sang ibu bersimpuh, berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan.
Secara mengejutkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Hah? Ternyata kakinya mulai membatu dan diikuti sekujur tubuhnya. Dia pun menangis memohon ampun kepada ibunya. Maaf, Bu. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf, Bu. Maaf. Akhirnya, sang anak berubah sepenuhnya menjadi batu. Sang ibu memeluk batu tersebut, dan dari dalam batu terus mengalir air mata sang anak. Pada saat Darmi dikutuk menjadi batu oleh ibunya, di sini makna simbolik menjadi batu pada tokoh Darmi itu menggambarkan atau dimaknai sebagai hati yang telah membeku oleh kesombongan, hilangnya rasa empati, dan juga konsekuensi dari perilaku narsistik yang berlebihan dari Darmi. Nah, dan cerita rakyat, hukuman tersebut berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai moral kepada masyarakat bahwa kesombongan itu dapat membawa hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan kita, untuk orang sekitar kita. Narsisme dalam perspektif psikologis merupakan kondisi ketika seseorang memiliki rasa kagum yang berlebihan terhadap dirinya sendiri, serta kebutuhan akan tinggi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, dalam cerita legenda Batu Menangis, salah satu tokoh yaitu yang bernama Darmi memiliki sifat NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Nah, dalam psikologi modern, NPD ini ditandai oleh beberapa karakteristik seperti merasa diri lebih unggul dibandingkan orang lain, membutuhkan pujian secara berlebihan, kurangnya memiliki empati, terobsesi terhadap citra diri, dan juga merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus. Nah, dalam cerita legenda Batu Menangis, Darmi memiliki hampir semua gejala-gejala atau karakteristik NPD yang dimana dia merasa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain lewat kecantikannya dan membutuhkan pujian secara berlebihan, kurangnya memiliki empati terhadap ibunya, terobsesi terhadap citra diri, merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus karena dirinya merasa bahwa dirinya itu cantik. Nah, pada penelitian sastra, tokoh tidak dikagum secara klinis, tetapi juga dapat dianalisis berdasarkan kecenderungan perilaku yang menyesuaikan karakteristik tersebut. Faktor penyebab perilaku narsistik. Pada tokoh Darmi di legenda Batu Menangis, penyebab perilaku seperti ini muncul yaitu ada beberapa faktor, yaitu pertama faktor lingkungan sosial tentunya. Nah, faktanya terjadi karena Darmi menjadi seperti ini disebabkan semenjak kematian ayahnya. Kedua, itu ada faktor status sosial, yang dimana kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, sehingga tokoh berusaha menjauhkan diri dari identitas keluarganya, mewajarkan sifat hedonisme. Nah, dimana di sini tokoh Darmi, latar belakang keluarga Darmi ini adalah bahwa seorang atau ibunya itu bekerja sebagai petani.
Nah, karena pekerjaan ibunya sebagai seorang petani membuat Darmi merasa malu karena apa? Dia merasa dirinya cantik. Tapi kenapa dia malah terlahir dari keluarga yang pekerjaan orang tuanya itu adalah seorang petani. Nah, makanya dari sini faktor status sosial membuat Darmi menjadi NPD, gitu. Mewujudkan sifat hedonisme. Selanjutnya itu adalah faktor psikologis, ya, di mana keinginan untuk diterima dan dikagumi oleh orang lain berkembang menjadi perilaku yang merendahkan orang terdekatnya sendiri, di mana dia lebih mementingkan pujian-pujian untuk dirinya sendiri dan malah mengabaikan lingkungannya, gitu kan, yang membuat kayak seperti kejadian Darmi dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri karena merasa bahwa perilaku Darmi terhadap dirinya sudah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh anak kepada ibunya. Selanjutnya ada dampak perilaku narsistik. Nah, di mana perilaku narsistik yang dimiliki tokoh anak perempuan yang bernama Darmi menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak terhadap diri sendiri, yang dimana tokoh Darmi ini kehilangan kemampuan berempati dan kehilangan rasa hormat kepada orang tua. Nah, pada cerita kehilangan dampak berempati pada tokoh Darmi itu, dia tidak berempati sama sekali terhadap lingkungan sekitarnya. Dia lebih mementingkan pujian daripada rasa empati. Itu kehilangan rasa hormat kepada orang tua. Di mana di sini tokoh Darmi tidak menghargai sama sekali orang tuanya, khususnya kepada ibunya, yang mana di saat ibunya bekerja sangat keras, dia tidak menghormati sama sekali. Selanjutnya ada terhadap orang lain. Nah, dampak perilaku ini pasti akan menyakiti perasaan ibunya khususnya. Ya, sampai di mana ibunya mengutuk Darmi menjadi batu. Terus ada merusak hubungan keluarga, yang dimana hubungan Darmi dengan ibunya tidak baik, yang dimana sampai ibunya juga mengutuk dia menjadi batu. Terus dampak di dalam cerita, di mana perubahan menjadi batu merupakan simbol hukum atas kesombongan, ketidakpedulian, dan penolakan terhadap orang tua. Tentunya ada relevansi dengan kehidupan masa kini. Nah, perilaku yang ditunjukkan tokoh anak yang bernama Darmi masih dapat ditemukan dalam kehidupan modern. Nah, tentu perilaku seperti ini susah atau sulit untuk dihilangkan. Nah, contohnya itu merasa lebih unggul karena penampilan fisik, malu terhadap latar belakang keluarga, mencari validasi berlebihan di media sosial, dan juga mengabaikan perasaan orang lain demi menjaga citra diri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pesan moral dalam cerita Batu Menangis ini masih relevan hingga saat ini. Mungkin tidak akan pernah hilang tentunya. Karena apa? Nah, setiap manusia pasti ingin merasa lebih unggul kan. Ingin merasa lebih unggul tentunya. Ingin membanggakan latar belakang keluarga. Terus mencari validasi berlebihan di media sosial dan juga ingin menjaga citra dirinya. Tapi dengan cara yang seperti ini gitu kan, pasti sulit untuk dihilangkan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai kajian perilaku narsistik pada tokoh anak perempuan dalam cerita rakyat Batu Menangis berdasarkan perspektif psikologi sastra. Yang dapat kami simpulkan, cerita rakyat Batu Menangis mengandung gambaran perilaku narsistik yang terlihat melalui sikap sombong, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta rendahnya empati terhadap orang tua. Melalui pendekatan psikologi sastra, tokoh anak perempuan dapat dipahami sebagai representasi individu yang terlalu terobsesi pada citra diri, sehingga mengabaikan nilai kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap orang tua dapat membawa konsekuensi yang sangat merugikan, baik secara moral maupun sosial. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.